Masalah besar bangsa ini adalah penyimpangan dan penyelewengan kepada Pancasila. Pancasila hanya dalam retorika, aku Pancasila, kami Pancasila, tapi pengamalannya tidak Pancasila. Jelas, konkret, pemahaman agama yang sempit itu adalah musuh terbesar bagi Pancasila. Selamat kepada Hizbut Tahrir Indonesia. Selamat kepada Hizbut Tahrir Indonesia yang telah menyatukan kita semua di tempat ini. Jagalah pertemuan kita ini. Maka masalah besar bangsa ini adalah penyimpangan dan penyelewengan kepada Pancasila. Aku Pancasila, kami Pancasila, tapi pengamalannya tidak Pancasila. Belajarlah menunjuk hidung sendiri sebelum menunjuk hidung orang lain. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin mengatakan Hizbut Tahrir Indonesia merupakan organisasi yang bertentangan dengan sistem pemerintahan Indonesia. Negara Pancasila ini sudah final, tidak boleh dibicarakan lagi. Pancasila bukan hanya sekedar dasar negara, tetapi juga sekaligus adalah alat persatuan. Pancasila jangan dijauhkan dari agama, khususnya apalagi Islam. Karena Pancasila itu sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa, itu agama. Terlalu banyak orang beragama Islam, tetapi dia tidak menggunakan konsekuensi keimanannya dan Al-Quran itu dalam sistem nilainya. Clear? Pancasila itu tidak bermusuhan dengan agama. Agama bukan musuh besar Pancasila. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Samsudin, menilai sistem pemerintahan yang diterapkan di era Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat ini. Menurutnya, sistem yang diterapkan dalam pemerintahan Jokowi cukup jauh dari nilai-nilai Pancasila. Tak hanya itu, Din Samsudin menyatakan bahwa di era Jokowi saat ini, banyak mafia yang merajalela sampai sekarang. Adapun ia juga menegaskan warga negara utamanya loyalitas kepada negara daripada loyalitas terhadap pemerintah. Warga negara, pertama dan utama sekali kita loyal kepada negara, baru pada pemerintah terutama yang sah dan demokratis terpilih. Secara konstitusional demokratis itu, kata Din Samsudin dari kanal YouTube Refli Harun pada Senin 8 November 2021. Adapun Din Samsudin mengatakan sebagai warga negara harus kritis untuk kebaikan keberkehidupan kebangsaan. Kemudian kita sebagai warga negara harus kritis, apalagi sebagai muslim yang berpegang pada amar ma'ruf nahi mungkar. Kritis yang kita tampilkan ini bukan karena like or dislike, tapi semata-mata untuk kebaikan kehidupan kebangsaan kita itu sendiri, ujar Din Samsudin. Adapun pernyataan Din Samsudin tersebut ditanggapi oleh mantan politisi Partai Demokrat Ferdinand Huta Hayan. Memangnya Pak Din paham apa itu Pancasila? Memangnya Pak Din menerima Pancasila? Ujar Ferdinand Huta Hayan seperti dikutip pikiranrakyat.com dari Twitter @FerdinandHutahayan3. Menurut Ferdinand, Pancasila akan menolak khilafah, komunisme, dan ajaran sejenisnya, bukan malah menolak Pancasila. Pancasila akan menolak khilafah, komunisme, dan ajaran-ajaran sejenisnya, bukan malah berada di dalam konsep yang menolak Pancasila, kata Ferdinand Huta Hayan. Seperti diketahui, pada tahun 2007 lalu, dalam acara Khilafah Internasional yang digelar di Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu 12 Agustus 2007 lalu, Din Samsudin hadir menjadi penceramah. Kehadirannya dicium sebagai upaya menyukseskan rencana dicalonkannya dia menjadi Wapres di Pilpres 2009 oleh PKS. Apalagi Hizbut Tahrir Indonesia sebagai penyelenggara sempat mengatakan akan berubah menjadi parpol. Namun saat ini HTI telah menjadi ormas terlarang karena bertentangan dengan Pancasila. Pancasila ini sudah final, tidak boleh dibicarakan lagi. Seperti diberitakan sebelumnya juga, Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI, Din Samsudin, membanding-bandingkan era Presiden Joko Widodo dengan pemimpin Orde Baru, Soeharto.
Hal itu lantaran dia curiga pemerintahan sekarang ini ingin membenturkan Pancasila dengan agama. Pancasila jangan dijauhkan dari agama, khususnya apalagi Islam. Karena Pancasila itu sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa, itu agama. Tidak mungkin Pancasila itu bermusuhan dengan agama. Pancasila dan agama itu kawan dekat, saling mengisi, saling bersumber. Menurutnya, rezim Soeharto lebih baik dalam mengatur pemerintahan lantaran mampu menghidupkan nilai-nilai agama ke dalam Pancasila. Loh, kita kalau mau kecewa, zaman Pak Harto 32 tahun, orang NU itu dipinggirkan, paling pinggir. 32 tahun, NU nak dipinggirkan. Yang namanya tentara yang bikin Golkar itu, nindas NU luar biasa. Banyak kiai hilang, banyak macam-macam. Yang paling penting adalah Pak Harto menundukkan Pancasila dan agama secara proporsional. Agama menyatu dengan Pancasila, Pancasila menyatu dengan agama. Tidak membenturkannya dan apalagi menyapinya. Kata Din Samsudin seperti kutip dari Terkini ID, Kamis 10 Juni 2021 lalu. Selama Pak Harto masih jadi presiden, tidak ada orang NU di P3 yang pernah menjadi pimpinan. Ingat sejarah itu. Padahal isinya sampai ke bawah itu orang NU semua. Jadi kalau kecewa sudah dulu-dulu. Harto kan anggap dirinya raja Jawa. Apa yang dilakukan tangan kanan, tangan kiri nggak boleh tahu. Menurutnya, Indonesia yang memiliki ideologi Pancasila tak mungkin menghilangkan nilai-nilai agama di masyarakat. Dia pun mengaku masyarakat saat ini sangat merindukan sosok pemimpin seperti Presiden Soeharto yang dijuluki sebagai Bapak Pembangunan. 20 tahun reformasi berjalan tidak membuat negara ini menjadi lebih baik. Kesenjangan antara si miskin dan si kaya makin jauh. Itu di bokongnya truk itu ada gambarnya Pak Harto. Pak Harto tersenyum, ada tulisannya, "Piye enak zamanku loh." Bagaimana enak zamanku loh? Ya tentu saja Mbah, enak zaman sampean. Dulu Soeharto-nya cuma sampean tok. Sekarang hampir semua orang Soeharto semua. Sekarang ini, yang berbahaya adalah ingin memisahkan Pancasila dari agama. Tidak mungkin negara Pancasila akan menghapus agama. Maka kita akan memegang kebaikan-kebaikan Pak Harto, ungkapnya. Din Samsudin juga menyebut jika Soeharto sangat mengedepankan kepentingan agama dalam membangun pemerintahannya. Saking takutnya sama NU, terus dibonsai, dijadikan P3. Jadi semua partai Islam dikumpulkan di situ supaya Pak Harto gampang caranya mengontrol itu. Selama Pak Harto masih jadi presiden, tidak ada orang NU di P3 yang pernah menjadi pimpinan. Ingat sejarah itu. Padahal isinya sampai ke bawah itu orang NU semua. Jadi kalau kecewa sudah dulu-dulu. Era ini membangun terlalu difokuskan pada infrastruktur fisik, sementara non-fisik terabaikan. Era Soeharto agama sangat dikedepankan, termasuk kerukunan antar umat beragama. Bahkan ada kecenderungan merajut sebagai pencipta solidaritas, kata Din. Masalah besar bangsa ini adalah penyimpangan dan penyelewengan kepada Pancasila. Pancasila hanya dalam retorika, aku Pancasila, kami Pancasila, tapi pengamalannya tidak Pancasilais. Jelas, konkret, pemahaman agama yang sempit itu adalah musuh terbesar bagi Pancasila. Selamat kepada Hizbut Tahrir Indonesia. Selamat kepada Hizbut Tahrir Indonesia yang telah menyatukan kita semua di tempat ini. Jagalah pertemuan kita ini. Maka masalah besar bangsa ini adalah penyimpangan dan penyelewengan kepada Pancasila. Aku Pancasila, kami Pancasila, tapi pengamalannya tidak Pancasilais. Belajarlah menunjuk hidung sendiri sebelum menunjuk hidung orang lain. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin mengatakan Hizbut Tahrir Indonesia merupakan organisasi yang bertentangan dengan sistem pemerintahan Indonesia. Negara Pancasila ini sudah final, tidak boleh dibicarakan lagi. Pancasila bukan hanya sekedar dasar negara, tetapi juga sekaligus adalah alat persatuan. Pancasila jangan dijauhkan dari agama, khususnya apalagi Islam.
Karena Pancasila itu sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa, itu agama. Terlalu banyak orang beragama Islam, tetapi dia tidak menggunakan konsekuensi keimanannya dan Al-Quran itu dalam sistem nilainya. Clear? Pancasila itu tidak bermusuhan dengan agama. Agama bukan musuh besar Pancasila.